Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقد قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita ini usaha bagaimana sifat-sifat dalam kita menjadi baik. Karena amalan-amalan saja belum cukup mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu akan datang bila amalan-amalan itu dibarengi dengan sifat-sifat yang baik dalam hati kita. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu bila kita ini punya sifat yang baik. Tidak cukup amalan-amalan saja. Sifat-sifat yang baik ini akan timbul kalau kita ini amalan-amalannya itu istiqomah terus menerus, walaupun sedikit. Tapi kalau terus menerus istiqomah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi perubahan di dalam hati seseorang. Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma aftaradtuhu 'alaihi. Di dalam satu hadis qudsi dikatakan tidak ada cara untuk seorang hamba itu mendekat kepada Allah yang lebih tinggi melebihi mengamalkan amalan-amalan yang fardu. Wa ma zala al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya, terus menerus, tidak sekali, dua kali, empat kali, tidak. Wa ma zala al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mendekat kepada aku, kata Allah, dengan perkara-perkara yang sunnah. Terus menerus tidak henti. Hatta uhibbahu. Akhirnya hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai kepada hamba itu. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu alladhi yabtisu biha wa la in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adzani la'u'idannah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau orang terus menerus mengamalkan amalan-amalan sunnah, akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya. Yang digambarkan dalam hadis itu, pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, tangannya tangannya Allah. Ini maksudnya bagaimana? Kata para ulama, maksudnya terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Terjadi perubahan dalam kehidupannya, tidak seperti dulunya. Di
antara maknanya yang didengarkan itu hanya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah saja. Yang dilihat itu hanya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah saja. Yang dibuat itu hanya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai hanya perkara yang dicintai oleh Allah. Yang dibenci hanya perkara yang dibenci oleh Allah. Nah, kalau orang sudah begini ini bagaimana? Kalau dia berdoa kepada Allah, permintaan akan diterima oleh Allah. Sehingga selesailah masalah dunia dia dan masalah akhirat dia. Jadi usaha kita ini memulaikan yang pertama kali perbaikan iman. Setelah perbaikan iman, memulaikan Allah Ta'ala, kemudian bagaimana mengamalkan amalan-amalan yang fardu. Kemudian memulaikan Allah Ta'ala, terus menerus tidak henti-hentinya amalan-amalan yang sudah dikerjakan dengan istiqomah. Setelah itu akan terjadi perubahan sifat. Setelah itu selesai masalah dengan doa. Ini banyak puncaknya di dunia maupun di akhirat. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, itu mereka menyelesaikan masalah itu dengan doa. Selesai masalah. Orang ahli surga begitu. Orang ahli surga itu seluruh masalah itu selesai dengan doa. Kalau mau apa saja minta kepada Allah. Begitu juga umat ini mereka. Umat ini pada akhir zaman nanti, dalam satu hadis diceritakan, umat ini pada akhir zaman nanti akan menghadapi masalah-masalah besar. Dia akan menghadapi Ya'juj Ma'juj. Dia akan menghadapi Dajjal. Ini umat, bukan nabi, bukan rasul, akan menghadapi masalah-masalah besar. Dan nanti masalah-masalah besar ini semuanya akan selesai dengan doa. Ya'juj Ma'juj tidak bisa diselesaikan dengan teknologi, dengan harta benda, dengan senjata, dengan rekayasa. Tidak. Dajjal tidak bisa dihadapi dengan kekuatan teknologi. Dia ini sudah gurunya semua teknologi. Tidak bisa dihadapi dengan rekayasa. Dia ini ahli segala rekayasa. Tidak bisa dihadapi dengan tipu daya. Dia ini pimpinan segala tipu daya. Namanya aja Dajjal. Dajjal itu pembohong, pembohong besar. Dajjal ini hanya bisa dihadapi dengan kekuatan hubungan seorang manusia kepada Allah SWT, dengan doa. Dan doa ini tidak akan ada nilainya kalau amalan belum diperbaiki. Dan amalan semua tidak ada nilainya sebelum iman lurus. Kalau iman lurus, amal lurus, maka baru doa-doa itu akan ada kekuatan. Memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diceritakan memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Dajjal nanti akan masuk ke Madinah. Tapi dia tidak bisa masuk. Pintu-pintu Madinah semua dijaga oleh para malaikat. Memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadi guncangan di Madinah. Guncangan, gempa di Madinah. Sehingga orang-orang munafik yang ada di Madinah keluar semua, ngikut Dajjal, ikut Dajjal. Kalau orang-orang yang imannya kuat, paham, oh ini ada gempa. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah dulu. Nah, maka kita bertahan di sini. Kita bertahan di sini kalau ingin selamat. Jangan keluar dari Madinah. Tapi kalau orang ini tidak punya yakin kepada sabda-sabda Nabi, maka dia keluar saja, Madinah gempa bagaimana? Maka akhirnya dia keluar ikut Dajjal. Begitu juga sekarang ini mulai kan kita diuji seperti itu. Kalau kita buat usaha dakwah terjadi gempa,
gempa dalam keluarganya, istrinya gempa, anaknya gempa, ya, tetangganya gempa. Wah, ini bagaimana ini? Gempa semuanya bagaimana? Kita keluar aja lah, biar selamat. Tidak usah dakwah-dakwah begitu. Akhirnya ikut Dajjal. Tapi kalau orang itu iman, ada iman yang benar, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti aku akan menguji kamu dengan sedikit kekhawatiran, sedikit kelaparan, kekurangan teman, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Tapi kamu bertahan, jangan lari. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar, nanti kesusahan-kesusahan itu, ujian-ujian itu lama-lama berubah menjadi rahmat Allah dan kemenangan. Sudah sunatullah seperti itu. Baginda Nabi di Mekah diusir. Orang-orang Mekah itu usaha supaya Nabi itu hina, diusir. Tetapi diusir malah jadi mulia. Akhirnya Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma ja'alillahi da'i. Justru diusir malah jadi Tala'al badru alaina. Kalau nggak ada usiran, nggak ada Tala'al badru lagi. Jadi kalau orang itu istiqomah terus-menerus, musibah-musibah lama-lama jadi rahmat. Musibah-musibah jadi rahmat. Nah, mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siapa yang akan bisa mendapatkan seperti ini? Hanya orang-orang yang sabar. Maka perlu sifat sabar. Sabar bagi agama seperti kepala bagi jasad, kata para ulama. Sabar bagi agama seperti kepala bagi jasad. Kalau sudah tidak ada kepalanya, bagaimana? Tangannya ada, kakinya ada, semuanya ada, kepalanya tidak ada, tidak akan bisa hidup. Tapi semuanya itu tidak ada. Tangan tidak ada, kaki tidak ada, jasad ini tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, tapi kepalanya masih ada, walaupun ketap-ketip yang masih jalan, masih hidup. Nah, agama itu begitu itu semuanya kan. Walaupun semuanya potensinya itu lemah, semuanya itu lemah, tapi harus sabar, jadi jalan. Tapi nek sabar iki gak ono. Walaupun pinter kaya apa, sundul langit ya lereng. Ada sabar niku perkawis sing penting sangat. Innaman nasru ma'as sabri. Pertolongan Allah bersama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya itu tanpa hisab. Sabar itu perkara yang Masya Allah. Sehingga para nabi, para rasul pun masih diperintah untuk sabar. Baginda Nabi alaihissalam, Sayyidul Anbiya, diperintah oleh Allah untuk sabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam, seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam,
seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam, ulul azmi minar rusul. Sabarnya Nabi Nuh itu bagaimana? Sabarnya Nabi Nuh itu memulaikan dakwah siang dan malam 950 tahun. Sabar menghadapi medan dakwah. Ini satu contoh dari sabar. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, mengajak kaumnya siang dan malam. Orang tidak mau, tetap saja beliau datang. Tambah diajak kaumnya, tambah lari, tambah diajak, tambah lari. Tapi Nabi Nuh terus tidak putus asa. Sabarnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Ini lama kan, 950 tahun ini. Lama apa sebentar? Lama. Kita ini 4 bulan aja sudah lama. Apalagi kalau 4 bulan, 1 jam bayar subuhnya sudah lama. Lama sekali. Masya Allah. Jadi kalau kita ini ada rasa lama ya, langsung ingat Nabi Nuh. Rahimallahu Nuhan. Semoga Allah merahmati Nabi Nuh. Dia telah bersabar 950 tahun. Kita nggak bisa lama-lama. Nah, mulaikan Allah Ta'ala sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengorbankan perkara-perkara yang dicintai. Mengorbankan perkara yang dicintai. Ini salah satu contoh bentuk kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Amalannya ini apa sih disenangi malah dikorbani. Daerah yang subur makmur di Irak sana ditinggalkan. Karena apa? Karena perintah Allah. Menuju Makkah Al-Mukarramah yang kering, kerontang, sepi, nggak ada orangnya. Istrinya itu ada 2, yang satu di Mekah, yang satu di Syam. Masya Allah. Ketika pergi ke Syam meninggalkan yang di Mekah, ketika pergi ke Mekah meninggalkan yang di Syam. Dan dari Syam ke Mekah itu berapa ribu kilometer itu? Nggak karuan jauhnya itu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, anaknya yang paling dicintai suruh nyembelih. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim. Dan oleh Nabi Ibrahim dikerjakan dengan sepenuh hati. Akhirnya, inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, sekarang kamu saya jadikan imam bagi manusia. Setelah mengerjakan perintah-perintah yang berat-berat tadi semula kan, Nabi Ibrahim dijadikan imam bagi manusia. Tapi Ibrahim alaihissalam itu ingat bahwa pengorbanan beliau ini juga dibantu oleh anaknya, oleh istrinya. Maka Ibrahim usul, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, yang dijadikan imam jangan saya sendiri, anak cucu saya juga ya Allah. Qala la yanalu ahdiz zalimin, ya, anak cucu kamu akan saya jadikan imam-imam juga. Tapi ini tidak akan didapatkan oleh anak cucu kamu yang zalim. Zalim itu apa tuh? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Bayan itu waktunya melek apa waktunya tidur? Waktu tidur, waktu melek. Nah kalau waktu bayan tidur itu zalim.
Kopiah itu ditaruh di kepala apa di kaki? Di kepala. Kalau ada kopiah taruh di kaki, namanya zalim. Pokoknya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Anak cucu Ibrahim yang zalim nggak dapat berkah pengorbanan Ibrahim. Apalagi yang bukan anak cucunya. Yang anak cucunya itu nggak dapat. Tapi walaupun bukan anak cucunya, tetapi kalau dia ini tidak zalim, maka dia dapat berkahnya pengorbanan Ibrahim. Karena dia ini sebetulnya ada hubungan dengan Ibrahim, hubungan rohani dengan Ibrahim. Anittabi millata Ibrahim hanifah. Kita jangan jadi zalim, insyaallah ya. Jangan jadi zalim. Jadi namanya zalim itu bukan hanya mukul orang, mencuri barang orang, bukan hanya itu saja. Pokoknya sesuatu ditempatkan bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan yang ngoten kula iki zalim terus kok, ya mulai kemudian Pak ya. Tapi orang kroso, gitu. Rumah sakit bener terus ya. Itu namanya Allah Taala. Pengorbanan Nabi Musa alaihissalam. Pengorbanan Nabi Musa ini masya Allah menghadapi pemerintah yang kejam, menghadapi teman-teman yang selalu menentang. Ini pengorbanan Nabi Musa alaihissalam. Dia istiqomah. Maka baginda Nabi itu kalau disakitkan hatinya oleh orang-orang sekitarnya, maka beliau ini selalu ingat Nabi Musa. Rahimallahu Musa. Laqad uziya aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau telah disakitkan hatinya melebihi ini, dan kemudian dia sabar. Jadi dimulaikan Allah Ta'ala, baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk sabar seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu mengatakan, ya qaumi, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Hai kaumku, kenapa kamu ini menyakitkan hati saya, mengganggu saya? Padahal kamu ini sudah tahu saya ini utusan Allah kepada kamu. Kenapa kok masih menyusahkan saya terus? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini orang yang paling sayang kepada umat, tapi malah disakitkan hatinya terus oleh kaumnya. Tapi beliau ini sabar. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, di antara bentuk sabarnya Nabi Isa itu tidak apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, tapi tetap saja istiqomah dalam agama. Kalau kita ini lagi nggak punya duit, ya kan? Nggak punya apa-apa, rahimallahu Isa. Semoga Allah merahmati Nabi Isa. Nabi Isa lebih miskin dari saya, tapi tetap istiqomah mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Ini maknanya wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Ulul azmi, orang-orang yang punya kekokohan jiwa, kekokohan hati dari para rasul. Sifat sabar, belajar sabar. Maka perlu dibentuk jamaah jalan kaki 4 bulan. Saya 40 hari saja Pak, 4 bulan, supaya sabarnya
kurang 4 bulan. Kalau 4 bulan saya nggak kuat, mangtasobbaro sabbarullah, kata Nabi alaihi wasallam. Barang siapa menyabarkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia sifat sabar. Mobil sudah banyak, pesawat terbang sudah banyak, sepeda motor banyak, kok disuruh jalan kaki itu loh Pak? Maksudnya apa? Supaya kita ini belajar sifat sabar, pertolongan Allah bersama sifat sabar. Innaman nasru ma'as sabr. Pertolongan Allah itu hanyalah bersama kesabaran. Nah, mulai kan Allah Ta'ala sifat tawakal. Nanti kalau sifat sabar ini sudah ada, sifat-sifat yang lain itu dapat semuanya. Pertama sifat sabar. Karena kalau orang itu punya sabar, akhirnya punya pengalaman mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya timbul sifat yakin. Setelah sabar tuh banyak orang itu bisa yakin. Maka malaikat Allah Ta'ala, bagaimana para sahabat mendapatkan janji dari Nabi. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah kalimatun tadinu lakum bihal arab wa tuaddi lakum al ajam al jizyah. Kata Nabi kepada orang-orang di Mekah, hai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Kalau kamu katakan kalimat ini, maksudnya diyakini kalimat ini, maka orang-orang Arab akan tunduk kepada kamu. Dan orang-orang ajam, orang non-Arab akan membayar upeti kepada kamu, tunduk juga. Tapi kenyataannya bagaimana malaikat? Setiap orang mengucapkan kalimat ini, bukan kemudian orang Arab tunduk, malah digebuki satu kampung. Setiap ada orang mengucapkan la ilaha illallah, digebuki satu kampung, diusir dari rumahnya. Enggak cocok kelihatannya ini pada awalnya ini janji Nabi. Katanya Nabi, kalau kita mengucapkan wah ini orang-orang Arab tunduk, orang-orang ajam, orang-orang non-Arab bayar upeti. Mana ini? Para sahabat itu sabar, janji Nabi pasti nyata. Maka terus mereka istiqomah. Akhirnya 23 tahun mereka istiqomah. Apa yang dikatakan oleh Nabi jadi kenyataan. Orang Arab semuanya tunduk kepada ahli la ilaha illallah pada zaman Nabi. Setelah itu pada zaman para sahabat, orang-orang ajam pun bayar upeti akhirnya. Tunduk kepada orang-orang ahli la ilaha illallah. Tapi kapan ini terjadi? Setelah mereka bersabar puluhan tahun. Akhirnya jadi kenyataan semua janji Nabi tadi. Nah, mulai kan Allah Ta'ala. Jadi untuk membuktikan kebenaran agama ini perlu sabar. Ya, setelah terbukti baru timbul yakin. Nabi Yusuf alaihissalam mereka mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Melihat 11 bintang dan matahari dan bulan semuanya sujud kepada beliau. Yang takwilnya ini atau makna dari mimpi ini,
saudaranya yang 11, ayah dan ibunya, semuanya akan hormat kepada beliau. Beliau akan menjadi orang yang paling mulia di antara keluarganya. Mulaikan Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Malah saudaranya yang sebelah marah semua kepada beliau. Beliau dibuang ke sumur. Aneh-aneh mereka. Tapi setelah 40 tahun, mimpinya jadi kenyataan. Beliau menjadi penguasa di negeri Mesir sana. Saudaranya semua datang hormat bersama ayah dan ibunya. Setelah 40 tahun, maka Nabi Yusuf mengatakan, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan." Iki mimpiku 40 tahun kukur. Akhirnya waktu ini. Ini mimpi saya yang dulu itu sekarang telah jadi kenyataan. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya. Janji-janji Allah itu yang akan melihat kenyataannya itu hanya orang-orang yang sabar. Hanya orang-orang yang sabar. Kalau orang itu mutungan itu mana nih? Putus asa, gampang macet, gitu. Yang sedikit masalah leren, ini. Oke, bukan ada pengalaman tadi. Kan kita ini belajar bisa agama ini terus pokoknya istiqomah, nanti sabar. Dilo sing pahit, dilo sing legi, gak usah terkesan. Terus istiqomah nggih napa janjine Allah niku mungkin bagi-bagi kenyataan. Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada sifat sabar ini kita akan dapat pengalaman-pengalaman sehingga akhirnya timbul sifat yakin, timbul sifat taat. Masya Allah. Kalau orang itu sudah taat, man ata'a Allah ata'ahu kullu syai', kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka nanti apa-apa akan dijadikan oleh Allah taat kepada dia. Tambah orang itu taat kepada Allah, tambah dia akan ditaati. Maka dalam perjuangan ini jangan kita ini berpikir bagaimana orang-orang taat sama saya. Kok istri saya ini nggak taat sama saya? Anak saya ini kok nggak taat sama saya? Teman-teman saya ini kok tidak taat sama saya? Kenapa ini mereka? Kok tidak taat sama Amir ini kenapa ini? Nah, mulaikan Allah Ta'ala, pemikiran kita jangan seperti itu. Pemikiran kita ini bagaimana saya taat kepada Allah, bagaimana saya taat kepada Allah. Nanti kalau sudah taat kepada Allah, Allah akan jadikan sekitar kita ini taat kepada kita. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, seorang ulama mengatakan, saya ini kalau satu hari taat kepada Allah, saya akan melihat hasilnya itu dalam istri saya, dalam anak saya, dalam kuda saya, dalam himar saya. Itu tampak tertata semua. Istri juga jadi taat, anak jadi taat, kuda pun taat. Tapi nanti kalau saya tidak taat itu berubah semua itu. Kudanya jadi gigit, istrinya jadi rewel, anaknya jadi nakal. Mulaikan Allah Ta'ala dengan sabar, maka lama-lama akan timbul sifat taat. Karena agama itu taat semuanya. Namanya agama itu taat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pimpinan. Agama taat. Bahkan din dalam bahasa Arabnya itu din. Din ini maknanya din itu taat, manut. Jadi sing jenenge wong sing ahli agama iki mboten wong sing pinter omong kebayan 3 jam mboten.
Wong sing iso maca kitab mboten wong sing manut ning Gusti Allah, nggih niku lah namine wong sing ahli agama. Tambah dia taat, tambah dia akan tambah sukses. Pertolongan-pertolongan Allah diceritakan dalam Al-Quran. Kapan terjadi? Ketika seseorang itu taat. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam contohkan dalam Al-Quran. Beliau ini punya tongkat. Tongkatnya ini biasa-biasa aja. Tapi ketika tongkat ini digunakan untuk taat, tongkat ini menampakkan kehebatan yang luar biasa. Dipukulkan ke lautan, lautan langsung jadi kering. Tapi bukan langsung dipukulkan, nah ini menunggu perintah. Ketika datang perintah, ya beri fi asraqal bahar, pukulkanlah tongkatmu ke lautan, baru tampak kehebatan tongkat tadi. Maka Nabi Musa itu nggak berani menggunakan tongkatnya maunya sendiri, nggak berani. Bukan, wah ini tongkat sakti, belum ada perintah langsung dipukulkan ke lautan. Ya semplung lisan. Ya. Tapi setelah dapat perintah baru dipukulkan, lautan jadi kering. Waktu beliau kehausan bersama kaumnya, bukan langsung beliau ngambil tongkat, tidak. Datang perintah Allah, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Dipukulkanlah tongkatnya ke batu. Fajarat minhu isnata asyrata aina. Sekali pukul tiba-tiba keluar 12 mata air. Ini menunjukkan apa ya? Sekali pukul menjadi 12 mata air. Menunjukkan apa? 12 mata air itu bukan hasil pukulan itu semuanya. Bukan. Kalau hasil pukulan pukulnya 12 kali loh. Dipukul sekali kok keluar 12 mata air. Bukan pukulannya itu yang mengakibatkan keluarnya air, itu bukan. Taatnya Nabi Musa dalam pukulan itulah yang mengakibatkan 12 air keluar. Jadi yang ada nilainya taatnya dalam pemukulan itu, bukan pemukulannya itu. Kalau pemukulannya itu kita juga bisa mukul, tapi taatnya Nabi Musa dalam pemukulan. Maka dimulaikan Allah Ta'ala. Nabi Musa punya tangannya ya sejak dulu ya itu saja, tidak diganti. Tapi ketika datang perintah Allah, masukkan tangan kamu ke baju kamu, maka keluarkan lagi, nanti akan keluar cahaya. Maka tangannya dimasukkan dalam baju, dikeluarkan lagi, keluar cahaya. Apa yang istimewa ini? Masukkan tangan itu apa istimewanya? Istimewanya itu memasukkan tangan karena perintah Allah. Istimewanya di situ. Bukan memasukkan tangan itu istimewa, tidak. Taatnya kepada Allah inilah yang jadi istimewa. Maka subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya kita ini taat ya? Kalau kita ini tahu perintah Allah, maka perlu belajar ilmu. Belajar ilmu itu bukan supaya dipanggil ustaz, bukan nanti sudah dipanggil ustaz, orang-orang menghormati, mencium tangannya, bukan seperti itu. Ini keliru. Tetapi dimulaikan Allah Ta'ala, belajar ilmu itu supaya orang itu bisa punya sifat taat kepada Allah, sehingga semua tindakannya itu karena perintah Allah, artinya barokah. Dalam fadilah sedekah itu ada wali yang punya keramat, macam-macam keramat. Gara-gara apa? Aneh. Kelihatannya lucu, tapi kalau kita renungi itu ajib itu. Karena kalau dia ini mengumpuli istrinya itu bukan karena ingin kumpul, bukan, tapi karena perintah Allah. Banyak orang mengumpuli istrinya, semua orang yang kawin mengumpuli istrinya semua.
Tapi karena nafsunya, ya. Nah ini ada orang ngumpul itu bukan karena nafsunya, tapi karena perintah. Dan yang kedua, kalau dia ini makan bukan karena lapar, makannya karena perintah. Nanti teman mangan krono perintah Allah nanti bener. Mun nanti kan golek mangan. Lah nyapa golek mangan barang luwe kok. Makane mangan ora barokah. Mangan gak barokah niku sundi. Bar mangan taklim ngantuk, niku mangan gak barokah. Nggih. Ngrasina. Sedaya tiyang film. Tapi jarang sekali orang tidur karena perintah Allah. Tidur karena perintah Allah jarang. Semua orang itu tidur karena perintah Allah, masya Allah. Bisa jadi wali karena tidurnya itu semua kan. Tidur karena perintah Allah. Awal malam tidur. Kenapa kamu gak tidur? Perintah Allah. Karena Nabi dulu tidur juga awal malam. Nanti tengah malam tahajud, tidur lagi. Akhir malam tahajud lagi. Jadi tidurnya itu 2 kali. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian riwayat. Jadi mulaikan Allah Subhanahu wa taala sifat taat. Sifat taat itu penting. Segala tindakan kita karena perintah. Nah, mulaikan Allah taala sebagaimana didengarkan dalam bayang tadi malam itu. Bagaimana Nabi Musa sakit gigi itu. Ya. Masih ingat belum? Masih ingat. Berarti dengar kamu berarti tadi malam, masya Allah. Jadi ketaatannya itu yang mendatangkan barokah. Nabi Musa itu sakit gigi. Kemudian dapat wahyu, kamu ambil daun itu loh, untuk obat. Nah, ambil daun itu untuk obat langsung sehat. Tidak lama sakit gigi lagi, belum diperintah langsung ambil daun itu. Nah, ini pengalaman saya, daun ini cocok kok. Lah kok nggak sembuh malah. Maka Nabi Musa tanya kepada Allah, nah ini kok tidak sembuh bagaimana? Loh, kamu dulu pakai daun itu kan karena perintah. Nah sekarang pakai daun itu kan karena mau kamu sendiri. Coba mereka. Maka setiap keluar ikut bayang hidayah. Maksudnya apa? Supaya keluarnya itu bukan hanya dengan pengalamannya masing-masing, tapi menurut apa yang disampaikan dalam bayang hidayah itu, sehingga nanti keluarnya barokah. Awi tertib dakwah apal nyapu benteng berarti. Betul nanti apalan. Belajar orang itu punya sifat taat. Sifat taat. Maka setiap usaha ini harus ada bayan hidayah, ada karguzari, ada wafsi. Hanya petugas firasah, apa khidmat, apa ya. Harus ikut bayan hidayah. Bayan hidayahnya nanti habis Jumatan. Untuk apa? Supaya kerja kita ini menimbulkan sifat taat tadi. Nanti setelah itu setelah selesai jur, bukan terus langsung pulang, tidak. Karguzari dulu. Setelah itu nasihat-nasihat akhir, terus pulang. Seperti sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau tidak seperti itu, namanya bukan sholat. Begitu juga dalam kerja istimai itu ada bayan hidayah, ada karguzari, ada wafsi. Kalau tidak begitu, namanya tidak istimai, tidak tertib. Nah, sholat berdiri, rukuk, sujud, nggak pakai salam, langsung pergi.
Saya sudah biasa kok salam setiap hari, sudah salam. Tadi ketemu istri saya sudah salam, ketemu teman-teman sudah salam. Masa sholat salam lagi? Itu seperti orang itu tadi mereka. Saya petugas Kirosa ini sudah lama, saya sudah 4 tahun yang lalu sudah Kirosa terus, sudah hafal. Masa wapsi segala, masa Bayan Hidayah segala, hafal saya ini. Hafal belingi, hafal yang belingi, hafal. Jadi sini mulaikan Allah SWT. Ini kita ini belajar tertib. Untuk apa tertib itu? Supaya timbul sifat taat. Kalau sudah timbul sifat taat, nanti apa pekerjaan kita ini jadi barokah. Karena usaha agama ini dimulaikan Allah Ta'ala. Yang penting itu barokahnya, bukan kerjanya itu sendiri. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Hai Ibrahim, panggillah manusia untuk haji. Nanti mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia untuk haji. Maksudnya itu yang dipanggil itu seluruh manusia di seluruh dunia, suruh manggil. Maka Ibrahim itu bingung, bagaimana saya memanggil mereka semuanya. Maka Allah berfirman, mafhumnya, kamu ikut saja perintah saya untuk memanggil, sedangkan yang akan menyampaikan panggilan ini adalah saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim berteriak sekemampuannya, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Ayuhan nas, innallaha amarakum bil hajj fahujju. Hai manusia, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk haji, maka hajilah kamu semua. Maka seruannya Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu ini diberkati oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada hati-hati manusia, bukan pada telinga. Ada orang itu bicara oleh Allah itu disampaikan ke telinga manusia. Hatinya enggak mempan, enggak nyampe. Nah, kalau Ibrahim ini berbicara enggak didengar oleh orang, kecuali sedikit saja yang dengar. Tapi oleh Allah pembicaraannya itu disampaikan kepada hati-hati manusia. Sehingga orang itu enggak disuruh haji itu ngerti-ngerti jual sawahnya berangkat ke Mekah, ya. Padahal nggak ada yang naskil. Sudah sampai di Mekah sakit, ya. Kehausan, kepanasan, didesek-desek orang, sampai semet di dekat Ka'bah, ya. Pulang itu loh, ingin balik lagi ke sana. Ingin balik lagi ke sana. Ini barokahnya undangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti kita begitu semuanya kan. Kalau dakwah kita ini sudah betul-betul taat, nanti orang itu yang nggak ditakdir pun ngerti-ngerti berangkat, ya. Ngerti-ngerti berangkat. 1 jamaah berangkat, 2 jamaah berangkat. Ini kalau dakwah dengan taat. Ucapan kita ini hanya semata-mata karena taat kepada Allah. Nanti orang yang tidak dengar pun akan dikasih paham oleh Allah. Ini rahasianya sebenarnya, rahasia kekuatan dakwah itu di situ. Taatnya kepada Allah dalam dakwah, bukan dakwahnya itu sendiri. Coba ucapan-ucapan Nabi ringkes-ringkes saja. Begitu juga para sahabat. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala masuk kampung. Beliau cuma mengucapkan 2 kalimat, aslimu taslamu, aslimu taslamu. Masuklah Islam, kamu selamat. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Satu kampung masuk Islam semua mereka. Wis gak tadi terang nih dowo-dowonya apa kok iso selamat, kok gak tadi terang nih. Pokoknya 4 bulan. Apa maksudnya 4 bulan? Pokoknya 4 bulan.
Ngerti udah metu kabeh. Mergo sing muni niki wong sing taat tenan ning Gusti Allah, akhirnya mandi. Kita ini belajar taat. Semua usaha ini hakikatnya belajar taat. Cuman taat itu latihannya itu sabar. Pertama itu sabar dulu. Nanti baru timbul sifat taat. Timbul sifat yakin. Timbul sifat macam-macam kebaikan. Dimulai dengan sifat sabar. Karena sifat-sifat yang lain pada berdatang. Kalau sifat yakin sudah datang, maka nanti kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang lain, sifat tawakal semua akan datang dalam hati manusia. Sifat sayang kepada umat, kita mau belajar sifat sayang kepada umat. Bagaimana saja keadaan umat ini, suka atau tidak suka dengan kita mau belajar sifat sayang. Namanya sayang itu akan tampak kalau menghadapi orang yang menyakitkan hati kita, seperti seorang ibu. Tampak sayangnya ibu kepada anaknya itu ketika dibiraki, dikencingi, ditarik rambutnya oleh anaknya, digigit itu susunya. Jadi dia tidak marah, tidak dendam sama anaknya. Awas anak saya pernah kencingi saya, akan saya kencingi nanti. Apa ada ibu yang seperti itu? Ibu gendeng atau ibu gila gitu. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat Allah taala dalam kerja yang mulia kita mau belajar menyayangi umat. Orang yang paling sayang, kata para ulama, orang yang paling sayang adalah orang yang menyayangi orang yang tidak sayang pada dirinya sendiri. Ada orang tidak sayang pada dirinya sendiri, seperti bayi itu. Saya enaknya berbuat, tapi ibunya itu masih terus saja menyayangi. Itu namanya orang yang sayang yang sebenarnya. Ya, para nabi, para rasul itu sayangnya seperti sayang ibu tadi. Bahkan berlipat ganda, tidak bisa dibayangkan bagaimana sayangnya mereka kepada umat. Nah, malaikat Allah SWT, kamu belajar sifat ikhlas. Sifat ikhlas itu bagaimana? Bagaimana kita ini mengurus kampung kita, mengurus kampung orang lain, masjid kita, masjid orang lain. Ini belajar ikhlas ya. Kalau orang itu hanya ngurus kampungnya sendiri gitu, nanti dikhawatirkan tidak ikhlas ya. Karena dia ngurus bukan karena Allah, karena ini kampung saya, ya harus saya urus. Ini masjid saya, harus saya urus. Tapi kalau masjid orang lain pun dipikirkan juga, kampung orang lain dipikirkan juga, ya baru ini namanya belajar ikhlas. Dalam kerja ini kita ini mau belajar ikhlas. Kadang-kadang jadi amir, kadang-kadang jadi makmur. Belajar ikhlas ini. Amir makmur sama saja. Sama apa? Sama dalam mencari ridho Allah. Saya jadi amir nggak masalah, jadi makmur ya nggak masalah. Bayan ya nggak masalah, dengar ya siap. Kenapa? Ini sama aja. Sama dalam usaha mencari ridho Allah. Bicara dari ridho Allah, mendengar dari ridho Allah. Ini belajar mereka. Dalam kerja ini kita ini belajar. Nah, mereka belajar ikhlas, belajar sabar, belajar menyayangi umat, belajar sifat khusyuk, dalam sholat. Bagaimana belajarnya? Kata Bayi Wahab rahimahullah, tambah banyak kamu sibuk dalam agama sebelum sholat, maka itu akan tambah banyak kekhusyukan kamu dalam sholat. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala
langkah pertamanya mulai kan kita keluar 4 bulan. Insyaallah mulai kan. Belajar ini semua ini. Belajar sabar, belajar yakin, belajar menyayangi umat, belajar kekhusyukan, belajar ikhlas, belajar akhlak. Ini kita 4 bulan itu mau belajar itu. Bukan hanya belajar bicara, belajar muzakarah, tidak. Belajar bagaimana kehidupan kita ini berubah. Kehidupan kita ini berubah. Hatinya tambah hari, tambah rindu pada negeri akhirat. Man jahida fid dunya 'allamahu Allahu min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, tidak tertarik dengan dunia ini, rindu kepada negeri akhirat, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Ilmu tanpa belajar. Mulai kan Allah untuk supaya kita ini punya sifat zuhud bagaimana? Ya, di antaranya kita ini keluar jalan Allah. Hari-hari bicara mengenai negeri akhirat. Hari-hari taklim bicara mengenai akhirat. Akhirnya timbul rindu kepada negeri akhirat. Kalau orang sudah rindu kepada akhirat, maka akan kurang kecintaan dia kepada dunia ini akan berkurang. Nah, kalau sudah begitu, allamahullahu min ghairi ta'allum, Allah beri ilmu tanpa belajar. Saya ini kok enggak paham agama ini kenapa nih? Kesenangan karo duit lho bare. Saya kok enggak paham agama. Jadi wong nu nek seneng dunya ni mari goblok Pak. Ya. Mari goblok. Ngantukan ya. Diomongi gak paham gitu. Iku mergo seneng dunya. Tapi nek wong niku rindu teng akhirat, iku malah pinter. Diomongi sithik paham. Dia ngerti paham. Bayan sak jam ngerti apa maksudnya. Oh maksudnya aku kan nunggu 4 bulan ngerti. Tapi nek seneng kalian dunya betul paham. Jika ibu bayan 3 jam ditaskil malah mulai. Berarti gak paham gitu. Berarti ini betul paham. Karena apa? Karena sih senengin dunya sih kena menang gitu. Akhirnya itu betul paham. Diomongnya gak paham. Tua mbah diomongi, tua mbah gak paham. Ini nek seneng kali dunia. Tapi mungkin nek rindu negara akhirat, awake dhewe ditungguan kanjeng Nabi, tua-tua kausan. Bidadari sudah dihias. Sungai-sungai dari susu, dari madu sudah dialirkan. Istana-istana dari emas, dari intan sudah dibangun. Malaikat Ridwan sudah istiqbal di sana. Pelayan 80.000 pelayan sudah membawa piring masing-masing, gelas masing-masing. Kok masih betah di dunia? Mau apa? Mau apa kita ini? Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dalam satu hadis mafhumnya cinta dunia ini adalah penyakit. Jadi orang itu bukan normal. Jadi orang itu mencintai dunia ini bagi orang iman ini satu musibah, penyakit. Ibaratnya orang itu sudah disiapkan makanan yang enak, sate, gulai, krengsengan, malah seneng makanan-makanan yang busuk, yang cacing tok. Ini kan penyakit mereka. Ini penyakit jiwa. Sudah dibikinkan rumah yang bagus, malah dia ini ingin di pinggir hutan atau di pinggir pantai. Sudah dikasih pakaian yang banyak, malah senang telanjang. Ini sekarang penyakitnya orang sekarang seperti itu. Sudah dikasih akhirat, diiming-iming akhirat, disiapkan surga, malah senang dunia. Ini sebetulnya ini penyakit. Tetapi penyakit ini kalau sudah kronis itu sudah nemen, itu yang sakit itu sendiri malah nggak terasa. Seperti orang yang sudah
saraf-sarafnya sudah pada putus, dipijet nggak terasa, ya, dipijet itu nggak terasa, dipukul juga nggak terasa. Kenapa ini? Karena ini penyakitnya sudah keras. Begitu juga semacam manusia ini. Maka penyakitnya hubud dunya, mencintai dunia ini sudah begitu keras sehingga dia tidak terasa, tidak terasa. Maka semacam bagaimana obatnya? Obatnya dia ini harus dipisahkan dulu dengan suasana-suasana dunia ini. Paling sedikit 4 bulan. Nanti tiba-tiba terasa. Oh, seperti orang merokok itu semacam. Kalau tiap hari merokok terus nggak terasa kalau dia ini kena penyakit. Tapi kan terus sudah berhenti, nggak merokok minimal 4 bulan, bau rokok tuh langsung mumet. Jadi bis ada orang merokok, jangan merokok, pening kepala saya, nggak kuat saya nih bau rokok itu. Padahal dulunya itu 1 hari 5 pak. Setelah ditinggalkan, terus saraf-sarafnya normal kembali. Normal kembali, bau rokok tok langsung mumet, ingin muntah. Tapi itu juga agama itu mereka. Nanti kalau kita ini sudah istiqomah, masya Allah. Ada orang itu mereka punya kebiasaan. Kalau tidak menggunjing orang, kalau tidak ngerasani orang itu gak enak, gitu. Masuk angin langsung dia. Setiap duduk mesti ngerasani orang. Rasani kono, rasani kene, rasani kono. Tidak ada majelis tanpa gunjing orang. Artinya dia ini mujahadah. Sudah, kamu mujahadah mau menghilangkan sifat buruk saya. Keluar 4 bulan, dimpet, ditahan betul-betul. Nggak mau ngerasani orang. Setelah 4 bulan itu mulai kan mendengar orang ngerasani itu langsung menggiring. Gitu. Nggak tahan mendengar orang ngerasani orang. Bahaya. Amalan kita habis dengan cara begitu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita ini di dalam mengamalkan agama itu latihan. Nanti kalau latihan, lama-lama berubah sifat kita. Sebaik-baiknya latihan pertama mulai kan dalam 4 bulan, latihan pertama. Maka yang mau keluar 4 bulan silahkan berdiri mulai kan. Silakan mulai kan, monggo. Yang mau keluar 4 bulan silakan berdiri, selatan, monggo. Nah silakan, monggo. Selatan, monggo. Yang mau keluar 4 bulan, masya Allah, bahwa ini keluar zat. Siapa lagi? Monggo. Yang mau 4 bulan. Nah, mulai kan, silakan. Yang tadinya niat 40 hari, sekarang niat 4 bulan mulai. Patang puluh dino itu sering kerosok, gitu. Patang bulan lagi, wayai patang bulan. Apa Allah? Pikir kita dalam jur kita ini bentuk sama 4 bulan. Pikirnya semua bentuk sama 4 bulan. Yang niat 40 hari jadi 4 bulan. Yang niat 3 hari jadikan 4 bulan. Dengan musyawarah. Silakan mulai. Monggo. 4 bulan. Insyaallah Bang. 4 bulan. Belajar sabar. 4 bulan itu ya abot setulon iki, Pak. Lah pancen belajar sabar kok. Belajar sabar itu kudu sing abot. Nek sing enteng iku kudu belajar sabar. Belajar enak namine, gitu. Belajar enak. Nah, wong kok mangane lawet rewel sambel, ini belajar sabar. Ini monggo kula aturi dahar panggang anget sate gulai jenengan sabar nggih dahar ngeten iki tak wontene. Niki namine mboten belajar sabar, belajar penak ngeten iki. Kayak sego sing ngelemis pisan sambel tok lawe gak usah diulek wis belajar sabar. Terus ya. Ini pengen belajar sabar, syaratnya kudu wani
barang sing mboten enak, termasuk sing mboten enak niku 4 bulan niku, nggih. Padahal 4 bulan niku nggih mboten kok mboten enak kabeh nggih mboten. Cek turu, cek mangan, cek. Dan ini dipikir-pikir 4 bulan niku karo ning omah paham sih, penak 4 bulan tadi asline niku. Asline niku. Tapi mboten ngertos ana saking gedene ganjarane niku iso wong kudu wedi kali 4 bulan. Gedene ganjarane. Nah, maka semulaikan maka. Monggo jenengan mari monggo bismillah. Belajar sabar. Awak iki pun sabar niku, Pak. Akhirnya sing pahit-pahit berubah jadi manis. Itu kalau sudah sabar. Orang itu kalau sudah sabar, yang pahit berubah jadi manis. Musibah berubah jadi rahmat. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Musibah berubah jadi rahmat, yang pahit berubah jadi manis, yang sulit berubah jadi mudah. Kalau ada sifat namanya sabar. Sabar itu ngerubah keadaan, masya Allah. Monggo ini saja, monggo 4 bulan. Yang 40 dino dirubah jadi 4 bulan. Saat ini kan jenengan gitu, jenengan niat 4 bulan, tapi 40 dino sek, gitu. Niatnya 4 bulan, tapi 40 dino sek. Monggo. Sinten 40 hari, gimana? Monggo. 40 hari. Nyicil 40 hari, monggo. Allah. Jazakumullah. Yang niatnya 3 hari jadi 40 hari. Yang niatnya 10 hari jadi 40 hari. Monggo Pak, bismillah. Ini pun wayahe, maksud ditunda malih. Ditunda malih niku mboten menyelesaikan masalah. Saya tunda bulan depan. Bulan depan nanti ada masalah juga. Karena namanya agama itu perlu kesabaran. Maka ujiannya enten mawon dening agama niku. Jenengan pengen nglakoni agama sing tanpa masalah. Enak. Niku padha kalih sampean pengen ujian tanpa soal. Saya ingin ujian tanpa soal. Jenenge ning warung gak ujian. Mulai kan namanya ujian dia mesti ada soalnya. Silakan mulai kan. Maka ujian. Saya berangkat apa tidak ujian. Mungkin yang milih berangkat, jadi lulus ujian. Nek mboten milih berangkat berarti niku dereng lulus. Monggo inter. Bismillah. 4 bulan, 40 hari. Berapa hari nanti? Insyaallah sedaya niat nggih. Insyaallah. Nggih bakal subuh niki bayan hidayat kangge petugas khidmat dapur. Terus petugas-petugas yang lain pada Jumatan nggih. Petugas-petugas yang lain yang firasah yang tiba semuanya niku nggih bayan hidayat pada Jumat. Terus mulai ini pertemuan niku kapan? Mulai pertemuan. Pak Umar, mulai pertemuan kapan? Nah, gini. Mulai ini pertemuan itu mungkin kita coba. Jadi ngerti coba sama ini coba ya, Masya Allah. Kesunti gak dari ngerti ini. Kenapa wong mboten ngerti-ngerti itu jenenge ini. Iki awake dhewe iki mungkin iki matuk usuli-usuli ya kan. Usuli-usuli
masjid niku sing mening ngoten Pak. Napa omahe ngangge cara syariat sing leres. Terus mungkin mudzakarah kesuwi carane nata masjide, nata mahalae, halakoe. Niku mengki akad ana wani satu enjing. Terus mungkin satu sore itu bar ngasar mudzakarah nata pekerjaan muamalah muasyarah. Piye nata sawah nggo cara syariat, nata dagang nggo cara syariat. Sehingga awake dhewe niki dakwah iki enten peningkatan. Insyaallah mangke. Mangke malam Ahad niku puncake pengeluaran jamaah bayan tafsir terus enjing bagi subuh bayan hidayah itu akan enjing. Nah niki komplit tadi. Mungkin jenengan niku namung tumut malam Ahad tok terus akhirnya pahami dakwah yo takil tok. Ngomong niku metu-metu tapi omahe gak ning perubahan. Pekerjaane gak ning perubahan. Akhirnya barokah kurang. Terus mungkin nata omah nggo cara syariat, nata sawah nggo cara syariat, nata tokone nggo cara syariat. Dan iki mungkin badhe dimudzakarahne mulai mungkin sonten niku. Terus ya, insyaallah nih. Jadi kita ini biasakan nek wekdal zuhur ngene iki tumut mulai awal sampai akhir. Aja melok akhire to, aja melok bayani sore to. Terutama niku mudzakarah nggih sing kathah niku ending. Setu esuk niku sing badhe mudzakarah kuwatah niku nggih. Terus saged to sedaya tiyang-tiyang lami setu esuk dugi sedaya. Mun ngantos dadi dukun. Dukun ngerti ya? Dukun ini urung roh tapi seru mongso roh. Jadi dukun. Sama seneng jadi dukun. Tukang bedhek, sapa wong sing teko ning tukang bedhek, salate 40 dina gak ditampa karo Gusti Allah. Iki wonten hadis man man asa arrofan au kahinan. Sapa sing teko ning tukang bedhek kok salate iki gak ditampa 40 dina. Insyaallah. Sampai nanti jadi dukun, insyaallah Bang nggih. Aku ngerti kok enggak ora iki. Urung nyang kok ngerti iki lho. Dukun kowe. Urung nyang kok ngerti dukun. Jenenge tukang ramal iki, tukang ramal. Tukang ramal itu akhirnya terus pikirannya untuk miring-miring titik kan ya. Ramal apa-apa ditulisi, apa-apa ditulisi. Sing kon nulis malah ra ditulis. Sing gak kon nulis ditulisi. Jenenge niku tukang ramal. Akhirnya niku bolen sae. Kalau kita dugi mulai awal sampai akhir. Kita bentuk jamaah 4 bulan singkat. Setiap halakoh 1 jamaah 4 bulan, 2 jamaah 40 hari. Kita niatakan ojo ndilok kenyataan. Kaya Nabi Musa, iki lautan. Apa gunane? Tak pentung nganggo pentung. Nek gunane cara agama mboten. Perintah Allah ngono wis. Perintah Allah niat ya niat. Perintah Allah kerja. Aja mikir wong gelem wong gak gelem wis mboten sampeyan pikir. Sing penting aku mangkat khususi karena Allah SWT bentuk jamaah 4 bulan. Insyaallah Bang nggih. Kaya dene istrine Imran anake sing njero weteng diniati. Anak ini gini ngerti nopo-nopo tapi diniati. Anakku kanggo agama. Akhirnya niati ditampa karo Allah, anake kanggo agama tenan. Lah semanten iki umat iki kaya dene bayi-bayi sing mboten njowo napa-napa niku wae. Kok kita niatne 1 jamaah 4 bulan, 2 jamaah 40 hari. Mungkin niat kita ini kenceng, insyaallah Allah badhe milih tiyang-tiyang sing Allah kersak. Insyaallah Bang nggih.
Saat ini muzakarah 5 menit mawon, terus sampai cepet-cepet usuli, gitu. Ojo niat mulai, niat usuli jikut jamaah 4 bulan, 40 hari. Insyaallah ya. 5 menit mawon, Pak. 5 menit terus mungkin langsung usuli. Boleh satu mriki sampean usuli. Mungkin ngasar mriki malih. Insyaallah ya.